Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di iNewsroom. Dan hari ini kita sedang berbincang-bincang dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam. Pula sudah hadir saat ini bergabung bersama kami Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova. Selamat malam Pak Vincentius. Selamat malam Bang David, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Tadi kami sudah bincang-bincang lumayan banyak tadi dengan Pak Yusuf juga dengan Pak Radian. Saya mau konfirmasi aja dengan Pak Vincentius, apa benar memang Kapolda yang katanya tadi rencananya akan bersaksi atau dibawa ke MK kemudian dilarang oleh Kapolri? Ya, kalau berkaitan dengan saksi-saksi kita, kita memang sudah banyak bertemu, berdiskusi dengan saksi-saksi, saksi fakta dari berbagai daerah dengan posisi dan jabatan tertentu, dengan status tertentu. Memang berkaitan dengan saksi ini, kami memang mendapatkan semacam problem ya, ada yang memang berani dan ada yang memang kemudian masih ragu-ragu dan ada juga yang memang tidak berani. Namun ada banyak fakta-fakta yang kami terima berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang kami dengar. Termasuk ya, yang Kapolda ini yang diminta oleh tim TPN? Ya, berkaitan dengan itu tentu kami tidak bisa menyampaikan di sini apa saja keterangan dari saksi-saksi itu, tapi memang saksi-saksi dari berbagai status itu, kedudukan itu memang kami beberapa kali ketemu ya, beberapa kali diskusi, mendapatkan banyak informasi, dan kita sekarang dalam konteks meyakinkan juga saksi-saksi ini untuk tidak. Ya, tapi Pak Todung kemarin sempat menyatakan bahwa ada Kapolda itu kemudian sempat dilarang untuk berbicara gitu, untuk menjadi saksi. Ya, apa benar? Kalau secara ofisialnya ya kami belum menerima instruksi dari Kapolri berkaitan dengan pelarangan itu. Kami juga belum tahu secara resminya ya, apakah itu dilarang atau tidak. Baik, berarti bahwa memang betul bahwa memang ada di antara saksi ada Kapolda yang memang kemudian akan menjadi saksi. Tapi itu diminta atau atas inisiatif dari Kapolda itu sendiri untuk menjadi saksi? Ya, memang ini kan sebetulnya bagian dari strategi kami dalam pembuktian. Apakah nanti itu kemudian bisa kita yakinkan untuk hadir atau tidak, saya pikir kita tunggulah nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada prinsipnya kami akan membawa saksi cukup banyak. Kalau yang mau hadir itu bisa ratusan, tapi kita menyiapkan kurang lebih sekitar 30. Tapi nanti tergantung hakim, kalau hakim Mahkamah Konstitusi memberikan kita banyak ruang, maka kita akan menghadirkan sebanyak-banyaknya saksi untuk menerangkan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan PHPU kita di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya ke Pak Radian ya. Pak Radian, kalau tadi dikatakan ada kemudian yang takut, ada yang nggak berani begitu, ada yang ingin tapi masih ragu gitu. Apakah memang untuk sebagai saksi MK ini belum ada mekanisme perlindungan seperti LPSK gitu kalau dalam sidang Mahkamah Konstitusi? Ada nggak? Halo Pak Radian, tolong boleh dibuka, di unmute ya. Tadi masih di mute. Oke, mohon maaf Mas David. Ya, baik. Ya, Mas David, jadi gini, kan kita punya undang-undang LPSK. Dan pastinya ketika misalkan teman-teman dari tim hukum TPN Ganjar ingin menghadirkan saksi, ini pasti akan diberikan perlindungan gitu ya. Jadi artinya yang jelas saksi itu harus dapat juga menjelaskan peristiwa yang terjadi. Saya memahami dan saya meyakini juga apa yang disampaikan tadi oleh Mas Vincent. Jadi artinya itu mungkin strategi dari tim hukum dari TPN. Tetapi sekali lagi saksi-saksi yang dihadirkan itu harus juga bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi. Jadi kalau misalkan ada saksi yang mungkin khawatir atau takut,
malah justru saya mempertanyakan kenapa harus takut gitu. Kalau memang ingin mengungkap sebuah fakta, ingin memberikan sebuah fakta keadilan, ungkapkan fakta itu. Seperti itu. Dan saya yakin juga pasti teman-teman dari TPN Ganjar akan memberikan perlindungan terhadap saksi yang akan dihadirkan. Baik, baik. Kalau gitu, saya coba kembali ke Mas Vincent. Kalau memang tadi dikatakan kalau memang mau menjadi saksi, kenapa harus takut? Tapi dari 30 saksi yang kemudian disiapkan oleh TPN, apakah betul memang mau konfirmasi aja nih, Mas? Ada memang yang saksi Kapolda itu? Ya, kalau berkaitan dengan saksi ada yang takut atau tidak berani, ini kan sebetulnya kalau berkaitan dengan saksi ini kan harus atas kesediaan saksi itu sendiri, gitu ya. Jadi tidak bisa pihak kami pun memaksa, sekalipun kita tahu bahwa keterangan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh saksi ini sangat relevan, kuat untuk memperkuat dalil-dalil kami. Tapi kalau kemudian tidak bersedia, karena bagaimanapun saksi tidak boleh diarahkan, tidak boleh diintervensi keterangan otentik dari fakta yang dia ketahui itu, gitu. Jadi kalau berkaitan dengan apakah ada di bagian 30 itu, saya pikir bukan kejutan nanti di Mahkamah Konstitusi kalau saya sampaikan secara terang di sini. Gitu, nah, sebab memang karena Pak Todung sempat menyebutkan juga kemarin sebelumnya. Tapi kami harus sampaikan juga, memang kami mengalami beberapa mungkin sedikit kendala ya. Tadi saya sudah memberikan semacam gambaran, ada saksi yang memang berani, ada saksi yang memang masih ragu-ragu, dan ada saksi yang memang tidak bersedia. Ini 3 kategori saksi ini yang memang kami temui, kami berdiskusi, dan kami masih dalam tahap meyakinkan kepada saksi, meskipun bukan dalam konteks mengarahkan, mengintervensi saksi untuk memaksa saksi untuk bisa hadir di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada prinsipnya kami akan membawa saksi yang relevan dengan dalil-dalil kami. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, jika memang Kapolri kemudian melarang tidak boleh menjadi saksi dari seorang Kapolda, walaupun tadi dibilang ada mekanismenya untuk pembuktiannya seperti itu, tapi kemudian ada larangan, apakah Kapolri termasuk melanggar aturan atau undang-undang? Anggota Polri itu kan bertugasnya tidak menurut personal, meskipun ada diskresi ya. Jadi meskipun ada diskresi. Nah, tugas Polri sendiri tadi sudah saya sebutkan, di dalam penyelenggaraan pemilu ini dia harus netral. Nah, tentu kalau itu terkait dengan tidak netralnya anggota Polri ketika hadir di sidang MK, ya tentu bisa dipahami apabila itu tidak diizinkan. Nah, tidak diizinkan oleh atasannya. Kalau itu terkaitannya dengan menjadi tidak netral, karena dia harus netral. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolri sendiri, kan sesungguhnya boleh-boleh saja asal bukti-buktinya ada. Artinya yang akan menjadi saksi itu punya relevansi. Dia benar-benar saksi, melihat, mendengar, dan mengalami sendiri proses penghitungan suara. Saya mengerti yang dimaksud oleh kuasa hukum. Langsung on the spot di TKP begitu ya? Iya, artinya begini Bung Dapi, sebelum saya di Kompolnas kan sering memberikan keahlian di belakang layar, konstruksi permohonan di MK persisian suara itu seperti apa, itu kan nanti bisa dikaitkan dengan kecurangan. Apakah anggota Polri ini benar-benar melihat sendiri tentang adanya kecurangan di dalam suara, itu kan kira-kira begitu. Nah, kalau ini dia melihat tiba-tiba dia menjadi saksi, kenapa kamu tidak sampaikan, kamu tidak laporkan kepada atasan kamu? Nah, itu yang saya katakan tadi, kami harus mengawasi itu. Ketika itu punya relevansi dengan itu, maka kami minta pengawas pemilu, internal Polri juga untuk memproses itu. Baik. Tapi yang menarik ini, Bung Vincent tidak menyebutkan nama Kapoldanya. Saya sudah tahu itu, kalau itu jadi siapa Kapoldanya, kami sudah tahu. Karena saya juga memantau pernyataan terkait dengan Kapolda itu. Kira-kira siapa? Ya, kita akan mengikuti cara berpikir konstruksi hukum yang akan dibangun oleh tim kuasa hukum. Baik. Bung Vincent ini, itu maksudnya. Baik, kalau begitu kita akan lihat bagaimana nanti kemudian sengketa di MK berlangsung dan seperti apa, dan ya kita harapkan yang terbaik ya untuk Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih juga Pak Vincent, dan terima kasih juga Pak Radian. Salam sehat selalu. Selamat malam. Pak Yusuf.